Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawwala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati Pak Yai Ferry Sabtade Putra SPDI Al-Hajj, mugi-mugi diparengin keberkahan kesehatan. Amin. Lan Bapak Ibu sedulur sedaya. Amin. Mugi-mugi diparengi keberkahan kemuliaan Gusti Allah, insyaallah bahagia teng dunia lan bahagia teng akhirat. Amin. Masuk swargane Gusti Allah. Nggih? Nggih. Ya. Ya mau ngomong pada ceramah Pak Ustadz ini. Hormat yang sama kepada para asatiz, para alim, para ulama yang berhadir pada malam yang penuh dengan keberkahan ini di pondok pesantren yang mulia ini, pondok pesantren Abu Al-Fatih. Mohon izin tidak saya sebutkan satu demi satu. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah semuanya dalam limpahan keberkahan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hormat yang sama kepada para bapak, para ibu, para orang tua kami. Luar biasa, walaupun kita berpayungkan langsung ya, langit, tetapi cahaya kita terang benderang. Karena saya lihat wajah Bapak dan Ibu ini wajah-wajah orang-orang calon penghuni surga semua. Amin. Wajahnya bercahaya sekali. Apalagi Ibu yang dekat sama lampu ya. Mudah-mudahanlah Allah kumpulkan kita di majelis mulia di taman surga di dunia. Nanti insya Allah Allah bawa kita kembali, ngumpul kita bareng kelak di akhirat nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya bersama dengan Ustadz Ferry Sabtade Putra, tapi bersama dengan baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada tim Hadroh yang luar biasa, mudah-mudahan sehat kalian semua. Kita doakan jadi pemimpin-pemimpin bangsa kelak di masa akan datang. Amin. Dari wajahnya ada yang calon presiden Republik Indonesia. Amin. Yakin kan Ibu? Yakin. Gak ada istilah mustahil ya. Kalau Allah berkehendak. Benar? Gak ada istilah mustahil kalau Allah berkehendak. Ini pesantren Abu Al-Fatih jadi pesantren pokoknya luar biasa, istimewa, idaman, besar, dan membangun generasi bangsa yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Gak ada kata mustahil. Insya Allah itu di depan, nanti ke depan jadi bagian dari pondok pesantren Abu Al-Fatih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi maka jadi. Insyaallah kalian jadi pemimpin-pemimpin hebat di masa-masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kita semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Bu
Bu. Bu, ayo tak serampang baru tahu deh. Ngetes saja maksudnya ya. Udah ngantuk atau belum? Belum ya. Tadi katanya sampai berapa jam tadi? 2 jam ya. Ya 2 jam itu sama kayak 20 menit juga lah ya gitu. Gak usah panjang-panjang lah. Saya dinasehatin sama guru saya, Ogeng, nek ceramah itu aja panjang-panjang ya nak. Iya Pak Guru. Kenapa Pak? Iya, engkau nek panjang-panjang kasihan jemaahmu. Maka lihat-lihat, bagus-bagus perhatiin kalau kamu lagi tausiah, lagi ceramah, jemaahmu yang duduk di depan. Kalau gaya duduknya berubah lebih dari 3 kali, berhentilah engkau cepat. Karena berarti ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nanti kamu lihat dia memang berebes motone, ya, nangis. Bukan ceramahmu sing sedih loh, tapi ternyata rematik sing kumat. Geringingan. Orang iso diselonjorke. Jadi saya perhatikan yang di depan. Mohon maaf, kalau sudah 3 kali saya akan berhenti nanti. Jadi nggak usah panjang-panjang lah Ustaz Ferry Sabta Putra ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di pondok pesantren yang mulia ini. Karena beberapa waktu sebelumnya ya, adik-adik saya sudah diundang kemari. Saya kadang-kadang lihat ya, Facebook, lihat sosial media, batin juga ya. Ustaz Ferry apa benci ambek aku apa ora diundang-undang. Sing diundang Susanto sing diundang Puji Rahmadi. Iku kan adik awak kabeh. Itu anggota saya di majelis zikir Tombo Ati. Ketuane niki. Kok nggak diundang-undang gitu. Rupanya diundang Ustaz Ferry. Yang Tombo Ati yang lain sudah Ustaz, tinggal Ustaz yang belum gitu. Alhamdulillah akhirnya diundang juga sama Ustaz Ferry ya. Bukan karena yang lain-lain. Saya bahagia sekali melihat majelis ta'lim Al-Fatih ini. Ini langka loh Bapak dan Ibu. Maka luar biasa kita dawamkan ini. Ini insya Allah jadi wasilah bagi kita. Amin. Mencintai baginda Rasulullah, dekat kepada Allah, dan kita akan bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya awali dengan bunga mawar, bunga melati. Cakep loh, kalau ada orang pakai pantun tuh cakep. Mereka males yang luar biasa. Ngomong cakep aja pun payah. Enggak, aku undang mudun gini ceritanya. Bunga mawar, bunga melati. Adalah nama-nama bunga. Ya wis sing wae. Iki tenan tak sampluk ngori kowe. Bunga mawar, bunga melati harumnya sungguh memikat. Apa kabar Bapak Ibu malam hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya, sehat sakunia ya. Sehat atemiahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lapang rezeki semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya doain pokoknya rezekinya makin lancar. Kalau masih tergantung di langit, semoga segera diturunkan. Yang rezekinya masih terpendam di bumi, semoga segera dikeluarkan. Yang rezekinya masih jauh, semoga didekatkan. Yang sudah dekat, semoga jangan dijauhkan lagi. Itu nggak dapat jadinya. Disampaikan, didapatkan ya. Yang masih beku semoga segera dicairkan. Buang terir ya kan ngomong cair. Yang belum dapat tunjangan semoga segera wani ditunjang rezekinya biar lancar maksudnya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena dalam majelis ini kita ini silaturahim. Itu nambah panjang umur, buka pintu rezeki, benar? Menambah rezeki kita makin banyak, makin berlimpah.
terlebih di sini ada sedekah. Sedekah yang kita berikan bermacam-macam pokoknya. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Ferry. Jangankan yang lain-lain, segelas air putih saja kita berikan. 70 Ka'bah. Itu luar biasa sekali. Ya tapi ojo ketelampuan kali lah, muntang-muntang ngono kok sedekahane air putih. Ya enggak terbangun-bangun kok ngarepe. Enggak tertuku-tuku iku. Wong air putih wis cukup lah, aku 70 Ka'bah wis kokean ngapain tambah meneh. Jangan salah memahami, ya kan? Itu hebatnya sedekah. Maka kata baginda Rasulullah, "Manaqasa malun min shadaqah." Tidak akan pernah berkurang harta yang kita miliki dari sedekah yang kita berikan. Maka di sini ada unsur sedekah. Bapak dan Ibu, semoga ini akan membuka pintu rezeki buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, ya. Bentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an juga termasuk dalam bagian dari arba'atun hurum. Arba'ah tahu artinya? 4. Pinter ya. Dari wajahnya nampak pandai bahasa Arab semua ya. Padahal ini baru berapa tahun ini pesantren Mas Meri? Bulan 10 ya, 10. Baru berapa bulan ini pinter kabeh bahasa Arab ya kan? Luar biasa memang, ini barokah ini pondok pesantrennya. Nah, tak tes nih, pinter. Karena dulu kita pernah sekolah waktu SD, ya kan? Siap sekolah SD pagi, siangnya, sorenya sekolah. Sekolah apa jenenge? Arab. Sekolah Arab nek biyen ngomongi, ya kan, Pak? Ya kan budal geng sekolah Arab karena kita belajar bahasa Arab. Wahidun. Wah, pinter sebenarnya luar biasa. Isnani. Salah satun. Arbaatun. Asyaratun. Pinter sih ngomong 5 ora lulus biyen iki. 5. Oh. Hati biyen gak lulus iku. Masyaratan pinter-pinter kabeh luar biasa ya kan. Mana bahasa Arab kan nek dihafal insyaallah ya kan. Ini Dzulqa'dah itu arba'atun hurum, termasuk bagian 4 bulan haram. 4 bulan yang istimewa. Satu adalah Dzulqa'dah. Selanjutnya adalah Dzulhijjah. Yang ketiga adalah Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab. Nih 4 bulan haram, 4 bulan yang istimewa. Dzulqa'dah itu termasuk. Maka barokah kita Bapak dan Ibu bisa ngaji di bulan yang penuh juga dengan keistimewaan ini, bulan Dzulqa'dah. Kalau kita maknakan Dzulqa'dah itu, Dzul itu bisa dimaknakan yang memiliki atau sohibun. Al-Qa'dah itu dimaknakan secara bahasa bisa al-jilsah. Jadi Dzulqa'dah itu sohibul jilsah, yang memiliki tempat duduk. Qa'dah dari kata qa'ada, itu bahasa Arab, fi'il madi tapi dia artinya dia duduk, itu qa'ada ya. Yaq'udu. Maka dari kata qa'ada itu ada bahasa Arab, kalau kita artinya tahu itu tempat duduk, yaitu maq'adun. Itu dari kata qa'ada ya kan, maq'adun bangku. Berarti kalau bangku yang diduduki gitu. Jadi Dzulqa'dah itu adalah yang memiliki tempat duduk atau yang memiliki kemapanan. Atau di saat Dzulqa'dah itu orang-orang Arab dahulu dia tidak pergi musafir. Mereka berdiam di rumahnya dan mereka tidak melakukan peperangan. Maka Dzulqa'dah itu juga dikenal dengan qu'udum minal qital, berhenti dari peperangan. Maka salah satu dari istimewanya bulan Dzulqa'dah dilarang, itu dia. Tidak boleh bersengketa, tidak boleh berkonflik, tidak boleh berperang pada waktu itu. Nih, dinamakan demikian Dzulqa'dah karena memang
pada bulan itu berhenti dari safar, tidak melakukan kegiatan safar, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna peperangan dan lain sebagainya. Nih, kalau kita maknakan Bapak dan Ibu, seharusnya bulan Zulqa'dah itu iman kita makin duduk, makin mapan, makin kokoh di situ. Karena kita sudah ditempa. Ramadan sudah lewat. Di situ kita dididik. Kapan indikasi keberhasilan Ramadan itu bisa dilihat? Bukan di saat Ramadan. Kalau Ramadan luar biasa, kadang orang nggak pernah ke masjid, dia ke masjid. Kadang-kadang kalau bukan bulan Ramadan, ada ajan di masjid atau di musola, sakit kupingnya. Ngomongnya apa? Diluk-diluk ajan, bentar-bentar sholat, wah itu. Iki enggak Ramadan, tapi setelah Ramadan, bulan Ramadan, wah luar biasa. Yang dia komentari itu, kalau sebelumnya enggak bulan Ramadan, dia ketika ajan di masjid dia bilang bentar-bentar ajan. Tapi ketika Ramadan, ungkapannya kok enggak ajan. Nah itu kan sedap gitu. Padahal masih jam 11. Ajan apa maksudnya Rika? Ajan maghrib. Rumahnya arek buka bawaan. Tapi ternyata dia ngingetin ajan gitu. Ramadan luar biasa rajin. Maka indikator keberhasilan Ramadan setelah Ramadan pergi. Maka setelah Ramadan Syawal namanya. Syawal itu artinya peningkatan. Iman kita makin meningkat. Di situ terlihat keberhasilan kita di bulan Ramadan. Setelah meningkat, Dzulqa'dah mapan, kokoh dia. Mampu kita pertahankan istiqomah kita, Bapak dan Ibu. Maka setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu puncaknya. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji sudah dikasih modal sama Allah, modal terbaik untuk menjadi haji yang mabrur. Apa modal terbaiknya? Taqwa. Di situ maka baca surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, sadaqallahul azim rahimani. 1 2 3. Alhamdulillah, karena sudah sadaqallahul azim. Demikianlah tausiah saya, Ustaz Ferry ya. Wis sadaqallahul azim soalnya. Ku bukan ceng Pak Ustadz ya. Maha benar Allah yang maha agung. Dan berbekallah. Bekal yang paling utama adalah apa? Takwa. Ini modal penting buat kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah Dzulhijjah masuk Muharram. Muharram itu hijrah. Artinya apa? Kebangkitan. Iman kita sudah kokoh. Ayo umat Islam bangkit, gapai kemenangan. Ayo umat Islam bangkit, gapai kebersamaan. Ayo umat Islam bangkit, kita gapai kemajuan. Karena baginda Nabi Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, puncak dari kebangkitan itu ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Yasrib atau Madinah. Ini disebut dengan nuqtah intilaqiyah, titik awal kebangkitan umat Islam. Karena takwa ini modal yang paling utama. Kalau sudah takwa kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, takut miskin. Kamu orang bertakwa, Allah Maha Kaya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kita minta sama Allah, menyembah kita kepada Allah, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha Kaya. Jangan pernah takut miskin, Bapak dan Ibu. Rezeki sudah diatur sama Gusti Allah, nggak bakalan ketukar. Jangan takut, Mas. Insya Allah kalau Allah nggak berkehendak rezeki kita itu diambil
diambil oleh orang lain, nggak akan pernah terjadi. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, serahkan sama Allah. Kalau Allah bilang tidak ada yang bisa untuk merusak bisnismu, nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa merusaknya. Betul? Maka yakinkan itu. Berdoa kita, minta kita kepada Allah. Oh, Ustaz, dukun dia hebat. Nggak ada istilah. Siapa bilang mantra dia hebat, Pak Ustaz? Siapa yang bilang saya hebat apa? Oh, kalau dia yang nyantet, Pak Ustaz. Kalau dia yang ngolah, Pak Ustaz, ngeri, Pak Ustaz. Pokoknya jin bumi gonjang ganjing. Rojo laut jenenge kepiting, rojo gunung jenenge kalajengking. Rojo tanah jenenge cacing. Rojo kelambu jenenge kepinding. Penyanyi dangdut jenenge Ayu Ting Ting. Ora ono itu. Ada itu. Kalau Allah bilang tidak, tidak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak akan pernah terjadi. Yakinkan kekuatan itu hanya kepada Allah sebenarnya. Minta kepada Allah. Kalau Allah bilang tidak, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang membisakannya atau yang mengiyakannya. Setuju Bapak Ibu? Kekuatan ini harus kita bangun. Jangan takut miskin, jangan takut kita nggak keduman rezeki. Rezeki kita nggak bakalan pernah ketukar. Rezeki saya sama rezeki Ustadz Ferry nggak bakalan pernah ketukar. Ngapain Mary, ngapain tonggone kita isu untuk nikmat, kok kita malah sing ngeres hati nih, ngeres pikiran nih. Kok kita pula yang kena penyakit SMS, senang melihat saudara susah, susah melihat saudara senang. Tonggone riko tuku kompor gas, kok riko pula sing kepanasan, ya kan? Tonggone kita iso tuku kulkas, kok kita pula yang kedinginan. Tonggone iso ganti mobil, malah ibu yang masuk mobil ambulan. Nah rumah sakit, eneng tonggo-tonggone kawane ngerumpi. Kenapa Riko? Apa-apa, lah aku ngerti, pasti gara-gara tonggone Riko kan. Iya, aku paling aku ngerti nek dia duwe peliharaan nih, peliharaane apa? Ya entok tidak ya oke, udah iku. Nek entok aku pun duwe. Neng kambing, aku pun duwe kambing. Nek goreng entok ambek kambing iki ya paling-paling apa iso, ora iso. Aku yakin pasti eneng sing dipelihara sing lainne. Wong aku pernah lewat nang ngarep omahe jam 12 wengi. Kaya eneng mandiin sesuatu. Berarti dia mandiin sesuatu, mandiin apa? Pasti dia duwe tuyul, mandiin tuyule. Lah wis buruk sangka ya kan? Ini jangan ngapain heboh repot-repot mikirin yang lain. Allah sudah kasih kita nikmat yang luar biasa. Anugerah Allah sudah sangat luar biasa. Ini yang kita syukuri. Karena kunci kebahagiaan itu bukan terletak di harta yang banyak. Bagaimana kita mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Gak usah takut, Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi rezeki. Anak kita mau sekolah di pondok, jangan takut miskin, jangan takut nggak ada biaya. Nggak boleh takut miskin gara-gara anak sekolah. Nih contoh-contoh ini kita dulu luar biasa, orang tua kita dulu loh Bapak dan Ibu. Kita sekarang tamatan, kita sekarang berpendidikan. Orang tua kita dulu ada yang profesor, orang tuanya biar ada yang S3, S2, S1, nggak ada. Rata-rata SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Sami mawon nek bapak kula kampung ya kan, anak petani orang tamat SD tapi anaknya tamat S3. Luar biasa sekali ya kan. Besok saya harus ke Brastagi akselerasi profesor. Berarti saya calon profesor insya Allah ya kan. Bapak mamai orang tamat SD. Luar biasa keyakinannya. Anaknya sekolah luar biasa, silakan. Dulu walaupun kita tas plastik, sepatu ini bolong-bolong, tapi spirit semangat toko bapak mama iku, kowe nek arek jadi wong sukses harus sanggup susah nak. Doa mama saja menyertaimu. Oh luar biasa sekali.
Mama kita luar biasa, doanya itu. Kadang-kadang mama sekarang itu lah anak merengkel, anak males, buku biaya ngajarin 5 menit wis mulai. Ba, ta, sa kok sa, ta, sa, te, delok cangkem memang cangkem. Sik baru ae ya kan ngajari anak dhewe itu kan. Ta uduk sa iku ko, ta ndeme ta. Dia kok keweden. Sya, walah. Saiki sing dijimuk tumen puterane iku. Ayo apa. Ora neng sabari, ya kan? Kowe dasar kowe ya, kowe nek ngene iki ora ngerti. Kowe nyontoh bapakmu iki. Orang bapaknya orang melu-melu kok digawa-gawa. Perasaan masalahnya apa? Wah bojone digawa-gawa juga ya kan. Iki aku yakin iki niru bapakmu, nek niru aku enggak bodoh koplok kaya ngene. Karena niru bapakmu nge koploke tenanan iki. Ya bapake melu dikoplok-koploki. Iki gara-gara begini sitok ngadep ngalor, sitok ngadep ngidul ya kaya ono ceritane. Insyaallah ya Bu, tapi dari sini ini Pak wajah ibu-ibu soleha semuanya ini. Mudah-mudahan ya, karena rumah tangga yang tenang itu rezekinya lancar. Karena saling mendoakan. Kalau adem, ayem, tentram kan gitu. Soalnya berangkat kerja pun insyaallah itu. Mas, ya Dek, mau berangkat kerja? Iya, ya wes, hati-hati Kang Mas, dijunjung tangannya. Oh, aku ngomongnya bapakmu tambah, Kang, ya Dek. Riko ya, berarti Riko biasa ya. Mantap itu, mungkat luar biasa itu. Eneng, terakhir dia nggak mau kerja, balik mana deh. Iki 17 tahun ke bawah gitu. Disalam dijunjung, doanya luar, hati-hati ya Kang Mas, mudah-mudahan lapang rezekinya Kang Mas. Ya Dek, luar biasa sekali. Bojone pun berangkat kerja, baca doa tenang. Istriku soleh sejak ngaji di majelis taklim Al-Fatih. Memang luar biasa. Soleha tenanan. Mudah-mudahan lah terus ngaji deh, nggak mandek-mandek gitu kan. Seneng tak, efeknya luar biasa. Naik sepeda motor pun suaminya baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tenang deh, numpak kereta eneng lobang dilaki. Bojoku nunggu nang omah, aku nggak arek mati ndene. Hati-hati tenanan nang dalan ya kan. Istrinya pun di rumah luar nengok suaminya berangkat kerja Kang Mas gitu kan. Sampai mati pun ku sayang kepadamu. Pak kereta pun sampai mati pun Dek Mas ku setia kepadamu. Maten sekali. Pokoknya suami kita itu gigih bekerja, semangat dia bekerja. Saya tanya sama Bapak, kalau di rumah tenang, anak-anak nyaman, rumah beres, ya kan? Pakaian sudah digosok, ya kan? Piring sudah bersih. Suami kalau pulang pandangannya indah, ya kan? Seneng nggak Riko kerja? Oh, seneng tenanan. Coba nek direpeti aja, seneng orang nek direpeti. Apa nek seneng, oh luar biasa. Bukit tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, ombak badai ku hadapi demi nafkah anak istri. Biasa nih. Nek kerjane nang kebon biasane dodose paling-paling entuk 1 hektar gara-gara Riko 7 hektar. Sawit tanggane pun didodos. Sisuke ditandangi polisi.
Saking semangatnya tadi, coba kalau misalnya di rumah ibu merepet wae, mau ora beres koyo kapal pecah, Riko pun koyo mak lampir. Bangun tidur, daster yang itu wis ditukokke daster baru pun ya daster iku juga sini kok nggih. Sing bolong kene ambek bolong kene. Ganti napa? Silir Kang, silir. Silir. Ora dicuci-cuci pula iku. Cuci napa? Adem Kang, adem. Nek misale dilebokke nang kolam iwak lele semaput kabeh. Lah iki bojone Bali pun ya isih ngangge iku juga. Hati-hati lho, Bu. Iki kadang-kadang wong wedok ya, Pak, wong wedok tapi enggak nang kene, enggak. Sing enggak ngaji. Kadang-kadang nek stelane habis-habisan nek nang jobo. Ya kan kondangan. Luar biasa. Arek nanti dulur ya kan. Stelane hebat. Mongane nek kita kerja, kita nengok dunia luar. Subhanallah. Luar biasa loh, Bu. Subhanallah. Ungkapannya ku subhanallah. Wah. Iya Pak. Iya, aku kadang-kadang nang mobil ya, kadang-kadang pas nang ngarep iku astagfirullah. Sisi ya kan alhamdulillah. Nang jopo setelane hebat bener itu. Tapi kita punya istri. Oh, datangin kalau kamu ada sesuatu, kamu balik ke rumahmu karena kamu punya istri. Semua yang dimiliki perempuan di luar itu ada sama istrimu. Balik kok cepat. Baliklah bojone menang jopo. Wow. Subhanallah. Tok. Assalamualaikum. Buka pintu, nggo daster bolong tengah, bolong buri mau. Coba buka pintu, ya kan? Oh alah. Astagfirullah. Enggak subhanallah meneh. Akhirnya apa? Kenapa Kang? Enggak laku budal meneh. Tapi nang kene enggak eneng. Ora eneng Pak, eneng. Paling enggak jauh beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, kedamaian, ketentraman itu akan membawa kita kebahagiaan, rezeki yang lapang. Rumah tangga yang tenang itu rezekinya ngalir. Ya, ibu mendoakan ya Allah, berikan kesehatan sama suamiku, lancarkan pekerjaannya, kasih rezeki yang berlimpah ya Allah. Suami pun bekerja ya Allah, limpahkan rezeki yang berlimpah kepadaku ya Allah, biar menghidupi anak dan istriku ya Allah. Anak-anaknya berdoa semuanya ya Allah, buat ayahku, buat bapakku ya Allah, sehatkan lapangan rezekinya, semua berdoa. Lihat bagaimana kekuatannya itu kemudian menembus aras, menggentarkan aras Allah. Allah ijabah doa kita karena sepaket doanya. Jangan gaduh. Ya Allah, aku ya Allah, pilah, saja aku nyesel aku ya Allah. Nyesel. Aku pikir biyen dhek iso bahagiake aku ya Allah. Tak pikir. Wong biyen dhek omonge ning sawite. Wong dhek kerjae nang kebon. Rupane uduk nang sawit, rupane dhek jadi buru rupane. Aku pikir dhek bose. Lah wis mulai ya Allah. Saiki ya Allah, pilah 15 tahun aku kawin enggak pernah bahagia ya Allah. Ya nek rekomsen dhek numpak kereta nek bisa liarek mati ya motor ki wae ya. Malaikat bingung. Lah iki doane apa iki bojone kaya ngene iki? Bukan lapang rezekine, malah doake bojone ndang mati. Riko pun ngono juga sambil numpak kereta. Bojo kurang ajar. Cangkem iki cangkem. Jijikal aku dol iki. Tancap nang batu tuh motor. Pikirnya penak ke jadi rondo. Rasake ya. Nang dalan nang wedok bodine bahenol kok gitar Spanyol. Jalane megal-megol ndak sembagol kaya ondol-ondol. Apa omongnya bojo kita? Cocok ganti nang omah iki. Ya, nek nggak tenang di rumah kita, hanya rezekinya pun nggak lancar, suami males kerja.
Cocok. Iko ceramahnya dadran nadi-nadi. Mau tema pokoknya apa? Ya. Allah kuasa. Ya. Ingat, kekuatan keyakinan kita beda antara yang berilmu dan tidak berilmu. Beda dengan orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Semakin kokoh kekuatan tauhid kita kepada Allah, semakin kuat sandaran kita hanya kepada Allah. Kalau sudah itu terbangun dengan kokoh, Bapak dan Ibu, jangan takut dalam kehidupan ini. Allah pasti akan meninggikan harkat martabat derajat kita. Maka takwa itulah modal utamanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wis 2 kali ya. Mau jago ngene kok enggak ngono. Tak doloke dah iku ya, enggak ngono Riko. Aku wis ngerti tak diteni. Mau Riko silo. Terus sikile wis geser. Engko nek selonjor Riko wis lagu berhenti aku. Ketimbang kowe ning sing nangis. Mau Riko silo ngono, saiki wis berubah mau kan 2 kali. Stok meneh apa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Terakhir Pak Ustadz. Yalah, jangan lama-lama ya. Ada sebuah kisah kecil ya. Saya pikir ini modal buat kita supaya kita mengarungi hidup ini dengan membangun kekuatan ketakwaan itu dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ini bisa dibaca dalam salah satu kitab yang sangat masyhur dan dikarang oleh ulama yang juga sangat masyhur. Saya yakin semua umat Islam di dunia ini mengenalnya karena sangat fenomenal lah. Beliau adalah Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali yang merupakan ulama dari Persia atau Iran ya Bapak Ibu. Salah satu kitab yang masyhur yang sering dijadikan referensi bagi umat Islam adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab ini ada pernah disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang didatangi oleh iblis. Jadi kita berhati-hati karena emang ketakwaan kita itu luntur karena godaan, bujukan, rayuan dari iblis dan bala tentaranya. Itu musuh yang nyata bagi kita. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuatkan sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ketika waktu itu iblis mengenakan pakaian kebesarannya. Dengan mengenakan kayak model jubah gitulah ya. Tapi luar biasa mewah. Kemudian tutup kepala yang berwarna-warni. Pokoknya mencolok sekali. Tapi ketika mau ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia lepas itu bajunya. Lalu kemudian dia ketemu dengan Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Nabi Musa menjawabnya, siapa kamu? Aku iblis. Semoga Allah tidak merahmatimu. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Ngapain kau kemari? Aku ingin bertemu dengan hamba Allah yang sangat mulia, yang Allah tempatkan di makom yang mulia. Engkau wahai Musa. Ngapain kau mau jumpain saya? Tadi waktu kamu kemari kamu pakai baju itu, kenapa kau lepas? Itu baju apa? Itu baju kebesaranku yang kugunakan untuk menculik hati anak cucunya Adam, menculik hati manusia, menguasai kita, Bapak dan Ibu. Dikuasai kita dengan baju itu aku gunakan. Gimana caranya? Orang-orang yang bagaimana yang bisa engkau culik hati mereka, yang bisa engkau kuasai wahai iblis? Pertanyaan Nabi Musa. Lalu kemudian iblis berkata, di saat mereka merasa paling hebat dari yang lainnya, sombong, dan di saat mereka paling banyak amal ibadahnya, ujub. Tuh hati-hati ya. Tadi udah dibilang sama ustadz kita, hati-hati. Sehingga mereka lupa terhadap dosa-dosanya, kesalahannya, dan enggan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah aku kuasai mereka. Mereka akan menjadi teman dekat kami, kata iblis. Kesombongan, Bapak dan Ibu. Ini
tidak pantas untuk kita kenakan dalam kehidupan ini. Maka kata baginda Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga siapapun yang ada di dalam hatinya kesombongan walau sebesar biji jarrah. Naudzubillahi min dzalik. Lalu kemudian Nabi Musa, ini kesempatan terbaik nih. Lalu apa lagi? Bagaimana kau bisa menculik hati anak cucunya Adam, mereka itu, kami manusia ini? Yang pertama, kata iblis, aku akan menguasai mereka yang mereka menyendiri bersama dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, perempuan menyendiri bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kalau seperti itu, pastikan bahwa aku ada di tengah mereka. Nih, hati-hati nih, nggak pandang lajang atau gadis lah, semuanya ini kehati-hatian, karena banyak sekali nih yang terjebak nih. Maka kita bahagia ada pondok pesantren Abu Al-Fatih ini. Mudah-mudahan generasi muda kita ini selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kalau enggak kita ngeri loh Bapak Ibu, perhatiin aja di jalan raya itu. Kalau kadang-kadang anak lajang, anak gadis, goncengan, naik sepeda motor itu, kadang numpak kereta, ya Allah, kayak dunia nyawa serep, kayak dunia ini milik berdua saja. Kadang ditutup raiku, ya kan? Pegangan yang kuat, kata iblis, ya kan? Pegangan, kata iblis, rem bro, kok direm bang, nggak ngerti dia ada kodok yang lewat, kodok yang Mbak Kobong yuk. Wis mulai sawit-sawitan, loktap, lokasi mantap. Ini hati-hati. Ini kalian jadi duta ya, nanti sampaikan sama anak-anak muda yang nggak bener tuh, ya kan? Loktap udah lokasi mantap itu, orang yang lampu nih gelap gulita, ya kan? Mogok. Kok mogok bang? Nggak tahu deh, mungkin busi yang kotor. Padahal bukan busi sing kotor, otaknya kotor. Karena udah otak kotor, saya sering sekali itu kena pasal 2159. 2 insan, 1 tempat, 5 menit, 9 bulan. Naudzubillah min setan, iblis. Makanya hati-hati, jangan jadi mak lampir kita. Mak lampir ku piye Pak Ustaz? Ya dua anak wedok. Malam Kemis, malam Minggu rene sing ngapelin. Iki kok ngopo iku? Engko iki jadi perawan tua, ora ene sing ngapelin kowe. Ku delok tanggane kita kan kawanmu sekolah iku saiki sing biyen, kawan SD. Iku sisu-sisu miliki wele-wele iku. Malam Kemis diapelin, malam Minggu diapelin. Sing ngapelin pun lain-lain. Bangga pula iku kan. Mama ini cerita, asal nggawa aku nggawa jeruk, nggawa anggur. Iki mama. Gak eneng kuwi sing ngapelin. Orang ini sing nggawa jeruk, orang ini sing nggawa anggur. Ini mak lampir ya, model mak lampir ya. Jangan bangga justru anaknya terjaga. Jangan jadi mak lampir. Nek jadi mak lampir kok anaknya gerandong kabeh kan. Naudzubillah min dzalik, hati-hati ya. Yang kedua kata iblis, aku akan berada di tengah-tengah mereka yang mereka berjanji lalu kemudian mereka mengingkari. Jadi iblis akan selalu hadir dan dia menguasai kita di saat kita suka berjanji dan suka mengingkari. Maka negeri ini nggak akan pernah mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah kalau dipimpin oleh orang yang suka mengingkari janji. Nggak akan pernah maju. Sebelum terpilih, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih saya. Nanti kalau saya sudah terpilih akan saya bangun jembatan di desa ini. Nggak neng sungi pak, neng ini. Dia pun semangat kali bangun jembatan di desa ini. Nggak neng sungi nih. Jangan takut, kita buat sungainya dulu, baru bangun jembatan ini. Sampai toyo nih. Sebelum jadi janjinya muluk-muluk, udah jadi lupa. Makanya pilkada sama pilkab itu beda tipis ya. Kalau pilkada sudah jadi lupa, ya, nek pilkab nek lupa. Mereka paham kali ya.
Iblis akan berada di tengah-tengah kita yang suka mengingkari janji. Maka dalam surah An-Nahl ya, ayat 92. Nanti cek kembali saya pikir. Wala takunu kallati naqadat guzlaha min ba'di quwwatin angkasa. Coba dicek nanti kebenarannya. Ayat berapa? Ya. Allah mengilustrasikan, mengibaratkan. Jangan engkau menjadi seperti seorang perempuan yang dia sudah pintal benang dengan kuat, lalu kemudian dia urai kembali sehingga menjadi cerai-berai. Nih, maknanya apa ini? Kalau dalam tafsirul Qur'anil Azim kayak Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi atau tafsir Ibnu Katsir, dia menjelaskan hada mislun. Ini umpama, kata Imam Mujahid dan Imam Qatadah. Untuk siapa? Liman naqada ahdahu ba'da tauqidihi. Bagi siapa yang sudah meneguhkan janjinya lalu kemudian dia ingkari. Maka dia seperti seorang perempuan yang dia pintal benang dengan kuat. Setelah dia pintal kemudian dia urai sehingga menjadi angkasa, cerai-berai. Ini sejarahnya ya, ada disebutkan juga kalau kita baca dalam tafsir. Dulu di Mekah ada seorang perempuan, Bu, namanya Roitoh Ibnu Sa'ad At-Taimi. Ini anak orang kaya, cuman standar bapak mamanya tinggi. Karena tinggi sehingga banyak orang laki-laki yang enggan untuk mendekatinya karena standar tadi ya. Akhirnya lama jodohnya. Akhirnya dapat jodoh, dijodohkan sama kedua orang tuanya. Tetapi laki-laki ini ternyata tidak mencintai Roitoh Ibnu Sa'ad At-Taimi. Dia menikahi Roitoh karena ingin mendapatkan hartanya, karena dia orang kaya. Nih ya, jadi cintanya Roitoh cinta kelapa. Dia cinta, si laki-laki tidak apa-apa, bertepuk sebelah tangan. Nah ini ya, sedih, pasti sedih lah, gitu ya. Sudah demikian dia mencintai, tahu-tahu ketika kemudian sudah dikuasai hartanya, ditinggal pergi begitu saja. Tak ada kabar berita. Tak kemana pergi sang laki-laki itu suaminya. Maka apa yang terjadi kira-kira? Kalau misalnya ada seorang perempuan udah dikasih janji, udah di muluk-muluk pokok janjinya, tahu-tahu kemudian ditinggal begitu saja. Perempuannya jadi stres. Roitoh itu stres. Maka apa yang dia kerjakan? Dia pagi pintal benang, sore siap dibuka lagi, besok dia pintal lagi, sorenya dibuka lagi, besok begitu seterusnya, ya kan? Jadi orang yang terganggu jiwanya. Kalau ibu ngelihat ada tetangga nyapu rumah, terus nyapu pekarangan, ya kan? Udah dikumpul, serak lagi, ore, kumpul lagi sapu, udah dikumpul, serak, ore. Kira-kira, ini kok ngomong apa? Iya Pak, kasihan lah Pak ikut tanggone kita. Sejak bojone ora bali-bali merantau, kayak ngono lah deh. Ya stres deh. Tuh. Jadi orang yang melanggar janji itu Allah umpamakan kayak orang stres tadi. Ngeri ini loh, Bapak Ibu. Kalau Ibu pernah dengar lagu Jawa ya, mungkin ilustrasinya kayak gitu. Sopo sing kuat ditinggal lunga. Pernah? Sopo sing ora atine lara ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune kue mele dalan. Oh, ngerti. Iya itu kan, siapa yang nggak kuat, siapa yang nggak sakit hati, ya kan, ditinggal pas lagi sayangnya gitu ya. Itu ilustrasi yang diberikan oleh Allah, seperti perempuan yang memintal benang dengan kuat lalu kemudian dia urai jadi cerai-berai, angkasa. Jangan sampai terjadi. Dan orang yang mengingkari janji, iblis menguasai hidupnya. Rumah tangga yang didasarkan dengan ingkar terhadap janji, suka berbohong atas suami atau istri, nah itu iblis bersemayam dalam rumah tangga seperti itu. Maka nggak akan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir, udah berapa kali saya bilang terakhir? Ini ketiga ya. Oh ibu masih gitu juga ya hidupnya ya, masih gitu ya, ya. Belum ya berarti ya.
Iki engko riko aja nangis ya. Engko riko nahan-nahan. Lah apa pun arek selonjor wae. Ben aku ndang wis iki. Yang ketiga, kata iblis, aku berada di tengah mereka di saat mereka mau bersedekah, tahu-tahu kemudian di saat mau sedekah itu, di saat kota infak ada di depannya, itu contohnya itu. Di saat dia sudah berniat mau sedekah, tapi kemudian dia mengurungkannya. Tidak jadi dia untuk bersedekah, maka aku bersemayam menguasai mereka. Mereka yang seperti itu akan nanti selamanya ke depan pun hanya berhenti sampai pada keinginannya. Apa nih Bu? Hati-hati. Jadi kalau dari rumah udah niat, aku keluar infak tekak kene kota infak lewat, langsung. Ojo kota infak lewat ini mulai masuk dia mulai metu arean ya kan? Maas mulai metu pula deh kan? Pura-pura lah deh. Jikire mangken husuk ngisore Allah sambil ngelirik Allah. Terus mulai cer astagfirullah. Mangken tunduk deh ya kan. Akhirnya kawannya ngelewati alhamdulillah. Padahal nang kantong wis niat. Hati-hati. Iblis bersemayam di situ. Maka jangan pernah ditunda-tunda ya. Allah akan melapangkan rezeki kita. Berapa kali nanti ini kita bebaskan ini untuk Abu Al-Fatih, Pondok Pesantren Abu Al-Fatih. Bapak dan Ibu, ini luar biasa, akan menjadi sedekah jariah, pahalanya terus ngalir. Berapa hafiz Quran yang akan terlahir dari Pondok Pesantren Abu Al-Fatih, pahalanya akan terus ngalir. Walaupun ibu sudah berpulang ke rahmatullah, sebaik anak itu membaca Quran, pahalanya akan hadir sama kita. Walau kita sudah berada di alam barzakh. Betul? Ngalir Bu, ini Al-Quran Al-Karim. Kita cetak generasi yang mumpuni, yang luar biasa. Maka sodakoh kita itu gak akan pernah hilang. Justru itu yang akan kita bawa selama-lamanya. Uang yang kita belikan makanan, ya kita makan sendiri, itu paling-paling nanti pagi kita akan keluarkan. Tapi uang yang kita berikan, yang kita bagi, yang kita sedekahkan untuk mereka di pondok pesantren, untuk mereka-mereka yang bersekolah, yang belajar Al-Quran, itu akan selamanya kita peroleh pahalanya, faedahnya, manfaatnya. Bapak dan Ibu, ayo sama-sama. Ustadz Ferry sudah memulai. Mari sama-sama kita dukung kebaikan-kebaikan ini. Jujur, saya juga sangat bahagia sekali dengan apa yang ditorehkan oleh Adinda Ustadz Ferry Saptadi Putra. Saya di Bandar Setia juga membuat pondok pusat kampung Qurani namanya. Sama juga. Saya yakin juga tantangannya juga sama. Tapi kita terus bekerja, kita terus bergerak. 7 tahun sudah berjalan. Insya Allah ada saja rezekinya. Walaupun kita harus terus berupaya, berikhtiar, berusaha, tapi Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah tidur. Ustadz Ferry yakinlah, insya Allah Pondok Pesantren Abu Al-Fatih ini akan menjadi nanti sebagai garda terdepan di wilayah ini, melahirkan generasi Qurani dan Rabbani. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Gak usah panjang kali lah Ustadz Ferry ya. Nanti kita mungkin banyak hal lagi yang ingin dikerjakan. Semoga ada manfaatnya. Yang penting semoga pengajian ini membawa keberkahan buat kita. Semakin hari semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan semakin hari insya Allah kita akan semakin berbenah diri, evaluasi diri, muhasabah diri untuk benar-benar kita jalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah dan aturan baginda Rasulullah, sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf saya eneng sego ojo golek upo, Satrio Jawa asmane Gatot Kaca. Kula niki Sugeng Wanto. Kalau ditambah tadi Sugeng Wanto cokot ulo rapopo. Tiban klopo baru kerasa. Iku pun jaya. Kula niki Sugeng Wanto, Bapak Ibu nemu lelebet kula nyuwun pangapunten lan nyuwun di pangapura. Nggih? Nggih. Kabul niati lan kabul hajati nggih. Kanggo Bapak lan Ibu lan sedulur sedaya, wabil khusus daluh niki insyaallah Bapak Ibu lapang rezekine, insyaallah Allah limpahkan keberkahan keridhaan, bahagia teng dunia, bahagia teng akhirat nggih. Nggih. Ngertos ora ngertos Bapak nggih wae ya.
Nggih, ngertos Pak Ustaz ya kan. Insyaallah saged nggih. Nggih, banter kali gini. Alhamdulillah nggih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Terima kasih, mohon maaf, mohon selasi di tepi laman, pohon dadap tepi pandan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.